Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita atas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan dan diantaranya nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat. Salawat bermahkotakan salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan bagi kita yang patut kita contoh, ilmu halak serta agamanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami dari kelompok 11 untuk mempresentasikan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, ditinjau menurut Siasah Dustiria. Dibuat oleh saya sendiri, Aris Satriwibowo, dan rekan saya, Dandi Setiawan. Baik, penyampaian pertama akan disampaikan oleh Saudara Dandi. Pendahuluan, korupsi merupakan perbuatan yang bisa disamakan dengan perbuatan mencuri. Korupsi merupakan suatu kejahatan yang mana menjadi sebuah penyakit yang ada sejak manusia bermasyarakat di bumi ini. Korupsi telah begitu meningkat seiring dengan kemajuan teknologi saat ini. Semakin maju pembangunan suatu negara, maka semakin meningkat pula kebutuhan seorang pejabat untuk mendorongnya melakukan perbuatan korupsi. Baik, di sini langsung aja ke pembahasan. Yang pertama ada Profil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggara mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita yang diperjuangkan oleh bangsa. Hal ini dibuktikan secara tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam hal hidupnya suatu negara yang sangat penting ialah semangat para penyelenggara negara dan pemimpin dalam pemerintahan, pengusahaan, kewenangan, kekuasaan, dan juga tanggung jawab tersebut bukan hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga berdampak negatif di bidang ekonomi dan moneter. Hal ini tertanda antara lain adanya praktek penyelenggara negara yang menggunakan kelompok tertentu dan juga para adanya penyelenggara yang memberi peluang terhadap timbulnya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Di sini adapun untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, undang-undang ini telah menetapkan beberapa asas-asas umum penyelenggara negara, yaitu meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas. Selanjutnya ada korupsi, kolusi, nepotisme. Yang pertama, korupsi berasal dari bahasa Latin corrupere. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terbaru mengatakan bahwa korupsi berarti penyelenggaraan atau pelanggapan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi diartikan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Baik, selanjutnya akan dilaksanakan oleh Saudara Ari, mangga, silakan. B. Kolusi. Istilah kolusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kerjasama rohani untuk maksud terpuji. Persekongkolan dalam istilah Al-Quran, kolusi termasuk ta'awun ala al-itsini wa al-udwan, yaitu suatu bentuk kerjasama dalam melakukan kejahatan. Kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara. Antar penyelenggara negara, kolusi atau
collusion juga merupakan suatu kesepakatan atau persetujuan dengan tujuan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu tindakan penipuan. Selanjutnya. Adapun beberapa macam bentuk kolusi, yakni yang pertama pemalsuan atau fraud. Merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Yang kedua, penyalahgunaan jabatan atau wewenang atau abuse of discretion. Merupakan perbuatan mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memilih atau pilih kasih kepada kelompok atau perorangan. Sementara sikap diskriminatif terhadap kelompok atau perorangan lainnya. Unsur-unsur kolusi yaitu A. Pemufakatan atau kerjasama secara sadar antar pelaku. B. Perbuatannya bersifat melawan hukum. C. Pelaku adalah antar penyelenggara negara dan juga pihak ini lain. D. Merugikan orang lain. Selanjutnya. C. Nepotisme. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nepotisme yang berasal dari kata Latin nepos, yang artinya cucu. Nepotisme dipakai untuk menggambarkan perbuatan mengutamakan sanak keluarga, kawan dekat, serta anggota partai politik yang sepaham tanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan. Lazimnya nepotisme terarah pada pemberian prioritas, baik dalam jabatan maupun proyek kepada kerabatnya dengan cara yang tidak fair. Lanjutnya. Baik, kesimpulannya, kendala yang dihadapi terkait pelaporan harta kekayaan yakni kurang jelasnya sanksi yang diterima oleh pelanggar yang tertera dalam undang-undang tersebut. Tidak adanya kewenangan KPK dalam memberi sanksi bagi pelanggaran yang tidak melaporkan harta kekayaan. Kurangnya ketegasan dari suatu instansi pelapor dan juga kurangnya kesadaran dari pelapor untuk melakukan LHKPN. Kurangnya sosialisasi terhadap instansi dan faktor lain karena kesulitannya akses internet yang menyebabkan terkendalanya dalam pengiriman LHKPN ke situs e-LHKPN. Dalam siasah Dusturiyah terdapat beberapa kajian yakni siasah Idariyah yang terdapat aturan tentang masalah administrasi negara agar tercapainya pemerintahan yang baik. Salah satunya aturan yang diberikan oleh penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan aturan administratif yang berlaku. Kajian lain tentang siasah tanfidiyah yang berarti para pembuat aturan atau keputusan dalam membuat aturan tersebut haruslah berdasarkan dengan kemaslahatan umat dan tidak membawa umat kepada kemudorotan. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan kebijakan imam atau pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan umat. Selanjutnya. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan itu datangnya dari diri kami pribadi.
dan bila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.